Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian pekan lalu kita sudah selesai menelaah tafsir surah Al-Adiyat sampai dengan kesimpulan-kesimpulannya. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan surah berikutnya. Tinggal satu surah, berarti kita sudah mengkaji dari Ad-Duha sampai An-Nas plus surah Al-Fatihah. InsyaAllah nanti kalau selesai ini kita lanjutkan dari awal surah Juz Amma ya. Atau mau surah yang lain? Tafsir surah Yasin atau surah Al-Kahfi, surah-surah pilihan, terserah nanti ya. Alhamdulillah sudah tinggal satu surah lagi, Ad-Duha sampai An-Nas sudah kita telah tafsirnya. Baik, sebelum kita lanjutkan menelaah tafsir surah Al-Qariyah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Baru saya ingin sampaikan kalau ada pertanyaan. Baik, saya akan coba jawab ya kalau bisa. Kalau saya nggak bisa, antum jangan kecewa. Ya, kalau antum tanya saya nggak bisa jawab, antum jangan kecewa dan jangan mendesak saya pokoknya harus jawab Ustaz ya. Saya tidak akan berani menjawab kalau saya tidak punya ilmunya. Baik, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau disalami orang ya, itu dianjurkan untuk menjawab lebih panjang, lebih sempurna dari salam yang kita terima. Wa idza hujitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Atau setidak-tidaknya seimbang dengan yang kita terima. Nah, ini kadang-kadang begini ya. Ini ada orang pidato di atas mimbar semangat banget. Salamnya juga full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam. Ini ada yang lebih bagus lagi. Jawabnya kalau salamnya ini sudah full, jawabnya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada satu orang memberi salam kepada jamaah, itu tidak harus semuanya menjawab. Namanya fardu kifayah ya. Jadi enggak usah misalnya ada yang jawab, kok enggak jawab, ulangi lagi, akhirnya cukup kesebagian menjawab. Nah ini salamnya assalamualaikum, maka saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ya, silakan ditulis. Surat yang baru Al-Adiyat yang baru kita pelajari di awal dengan sumpah, yaitu demi kuda perang. Dan ada beberapa surat lagi yang diawali dengan sumpah. Yang ingin saya tanyakan, kalau manusia bersumpah sering kita dengar demi Allah dan Rasulullah, berani disambar geledek, ada yang gitu juga ya. Ya, berani tabrak kereta, dan lain-lain. Baik, yang syar'i kalau kita bersumpah itu yang bagaimana? Insyaallah. Jazakallahu khairan ya, semoga Allah membalas kebaikan yang bertanya ini.
Baik, masalah sumpah ini ikhwatal iman ya sering dibahas dalam masalah akidah. Ya. Di dalam masalah akidah. Pelajaran akidah ya. Bukan fikih ya. Meskipun nanti ada kaitannya yaitu kafaratnya itu biasanya ranahnya ranah fikih. Kalau ada orang melanggar sumpahnya ya. Baik. Baik. Tadi disebutkan bahwa di dalam surah Al-Adiyat dan surah yang lain Allah bersumpah dalam surah Al-Adiyat ya, Allah bersumpah dengan demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah ya, dan seterusnya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan teliti ya, banyak sekali surah-surah yang diawali dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan ternyata Allah bersumpah banyak dengan makhluknya. Kadang-kadang dengan langit, was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Kadang-kadang demi apa? Bumi, wal ardi wa ma tahaha. Kadang-kadang dengan malaikat-malaikat. Ya. Contoh, Allah bersumpah dengan malaikat. Ya, wan nazi'ati gharqa. Sebagian besar ahli tafsir setahu saya mengartikan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, kasar. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Banyak sekali. Atau kadang-kadang Allah bersumpah dengan waktu atau bagian-bagiannya, waktu ya. Wal asr, itu waktu, masa, demi masa. Bagian-bagiannya wadduha wal laili ya, demi waktu duha, demi waktu malam. Wal fajr, demi waktu fajar. Hampir semua ya. Wan nahar, waktu siang, bagian-bagian daripada waktu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita temukan kalimat apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan makhluk-makhluknya. Allah berkenan bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki, dan kita tidak boleh apa protes ya. Dan juga jangan bertanya kenapa ya. Baik, namun untuk kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada ketentuan ya. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ulama menyatakan pada dasarnya adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Ketika kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah ya, bahwa sumpah dengan selain Allah itu adalah syirik, berarti harus kita apa? Hindari, kita jauhi. Kalau ada saudara kita yang melakukan, kita ingatkan dengan baik-baik. Yang ngingetin orang supaya benar itu harus baik ya. Beda kalau ngajak berantem, ngajak tarung, mengingetin orang tidak usah baik-baik ya, gampang itu. Tapi kalau mengingatkan orang yang salah supaya benar, yang lalai supaya ingat, yang menyimpang supaya lurus, itu disentuh hatinya. Barangkali dia mau mengikuti kebenaran. Taib. Jadi tidak boleh sumpah dengan selain Allah. Jadi kalau ada orang misalnya bersumpah ini demi Allah, nah sahih itu sumpahnya. Demi Allah dan Rasulullah, tidak usah demi Allah dan Rasulullah, cukup demi Allah. Jadi kalau ada orang demi langit, saya tidak melakukan ini, salah. Anda bersumpah mestinya demi Allah. Kalau ada yang mengatakan, nah itu di dalam Al-Quran banyak sekali demi langit, demi bumi, demi malaikat, demi waktu dan lain sebagainya, itu Allah yang bersumpah. Sementara kita ada aturannya. Ya, ini yang pertama lafadznya ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada tiga pilihan, tiga alternatif. Wallahi, berarti pakai huruf wawu. Billahi, billahi, ya pakai huruf ba. Pakai huruf ta menjadi tallahi. Da. Antum mau pilih. Kalau mau wallahi pakai wawu berarti wallahi. Kalau pakai huruf qasam ba berarti billahi. Nah, kalau pakai ta tallahi. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu cuma satu, demi Allah.
3 itu tadi ya, terjemahannya 1, demi Allah. Ini lafadznya ya. Yang kedua, kan pertanyaannya yang syar'i itu yang bagaimana gitu ya. Berarti jawabannya ini, kalau sumpah yang syar'i adalah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Enggak apa-apa. Demi Ar-Rahman misalnya, Bir-Rahmani, karena Ar-Rahman itu juga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan dengan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan banyak-banyak sumpah. Orang Islam itu menghemat sumpah. Sumpah itu dikeluarkan kalau benar-benar dalam keadaan istimewa. Terutama pedagang ya, jangan untuk melariskan dagangannya, untuk memberi garansi kejujurannya banyak-banyak bersumpah. Jangan. Terlalu apa ya istilahnya? Terlalu tinggi, terlalu wibawa Allah ditenteng-tenteng dalam urusan melariskan dagangan. Berikutnya, jangan sumpah palsu atau istilahnya yaminul ghamus. Itu dosanya besar banget, masuk salah satu dosa besar. Ya, bohong kemudian di garansi, ditakkid dengan sumpah. Demi Allah saya nggak melakukan ini, padahal dia melakukan. Itu namanya yaminul ghamus. Dia bohong tapi diperkuat dengan sumpah. Jangan. Terlalu ngeri ininya dosanya. Berikutnya, jangan bersumpah untuk menghalangi perbuatan yang baik. Kalau terjadi maka harus dilanggar sumpahnya dan bayar kafarat. Misalnya ada seorang marah dengan bapaknya, demi Allah saya nggak mau sudi lagi ke rumah bapak. Sumpah digunakan untuk menghalangi silaturahim. Langgar sumpahnya, bayar kafarat, kunjungin bapaknya. Nah, karena kadang-kadang ada orang begitu, ya. Misalnya ada orang tetangga Masjid Al-Amin, dia bersumpah demi Allah saya nggak mau ke Masjid Al-Amin. Padahal dia warga sekitar sini yang dipanggil hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah untuk sholat di sini. Nah, itu jangan sampai kalau keluar begini, ya, langgar sumpahnya, bayar kafarat, puasa 3 hari, salah satu kafaratnya balik lagi sholat berjamaah. Jadi kadang-kadang orang itu ya sumpah itu dijadikan penghalang untuk melakukan kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an satu saat marah besar kepada Mistah bin Utsatsah radhiyallahu an. Apa salahnya Mistah radhiyallahu an? Mistah termasuk sahabat yang termakan isu gosip Aisyah melakukan selingkuh. Padahal Mistah itu selama ini dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Akhirnya dia bersumpah karena marahnya Abu Bakar luar biasa kepada Mistah karena ikut menyiarkan berita-berita bohong itu, berita dusta itu. Keluarlah ucapan Abu Bakar, demi Allah saya tidak akan menafkahi dia lagi. Tapi akhirnya dia cabut karena dia mendapatkan tawaran dari Allah untuk mendapatkan ampunan, ya. Turun ayat, akhirnya Abu Bakar, subhanallah, begitulah sahabat itu ya, hawa nafsunya dikalahkan demi mengamalkan Al-Quran. Akhirnya dia cabut sumpahnya, ya, bayar kafarah dan menafkahi lagi, ya. Kita kan sering ya, kalau di zaman sahabat aja Abu Bakar sempat dikecewakan orang, apalagi zaman sekarang, ya. Biasanya kalau lagi marah itu biasanya diungkapkan lagi apa? Lagi apa? Orang kalau lagi marah itu lagi apa? Lagi kesetanan. Benar kan? Benar ya? Kan marah itu sumbernya dari setan, maka hawanya panas apa dingin? Kalau kedingin mah orang mau pingsan, bukan mau marah. Iya kan? Panas. Maka dalam Islam ya, untuk meredam marah itu salah satunya dengan wudu. Ya, karena marah itu dari setan, ya. Biasanya kalau lagi marah kadang-kadang keluar sumpah begini, ya, keluar sumpah dengan relasi atau dengan ini kadang-kadang lah. Yang jelas sumpah jangan dijadikan penghalang untuk melakukan kebaikan. Kalau terlanjur, kalahkan sumpahnya, bayar kafarah, kemudian lanjutkan kebaikan itu. Masih masalah sumpah, ada namanya yaminul lagwi. Kelihatannya sumpah tapi tidak dikategorikan sumpah, ya, karena tidak ada niat sama sekali.
Ini biasanya orang-orang yang berbahasa Arab. Ya. Misalnya ada orang bertanya begini, "Aina Ahmad?" Di mana Ahmad? "Wallah la adri." Wallah. Gampang sekali mengucapkan wallah. Ini sama sekali bukan, tidak ada niat sumpah. Itu namanya yaminul lagu. Jadi tidak ada konsekuensi hukum sumpah. Karena itu sumpah, ya sumpah bohong-bohongan gitu, iseng gitu ya. Ya. Nih, apalagi yang terjadi. Saya kira itu yang beberapa poin ini yang terkait dengan apa namanya sumpah ya, kaitannya poin-poin yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini ada orang bersumpah demi Allah, itu sahih. Demi Allah dan Rasulullah salah. Ya, mestinya Rasulullah tidak usah dibawa-bawa, karena urusan sumpah itu adalah apa namanya, yaitu tadi Rasulullah mengajarkan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah itu berarti dengan makhluk ya, berarti. Nah, kalau sekarang misalnya demi Al-Qur'an, melanggar enggak? Al-Qur'an bukan makhluk, Al-Qur'an kalamullah, sah. Kalau ada orang bersumpah demi Al-Qur'an, itu bukan tidak melanggar ketentuan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Karena yang dimaksud bi ghairillah itu adalah makhluk. Ya. Kan ada orang demi langit, demi bumi gitu ya. Nah, dan demi-demi yang lain biasanya. Ya. Kemudian kalau ini ya, ini seringlah orang ngomong itu untuk meyakinkan. Kamu berani disambar geledek? Saya sarankan jangan. Untuk menguji kejujuran seorang muslim tidak usah antum tuntut. Nanti disambar geledek beneran gimana? Kita itu sayang sama saudara kita, sama muslim, selalu menginginkan apa namanya kebaikan. Kalau dia sudah ngomong, ya udahlah, tidak usah kita tuntut untuk memberi garansi. Kamu berani mengatakan itu, kamu berani disambar geledek? Nggak taunya orang ini biasa bohong, akhirnya disambar geledek beneran, kesian ya. Orang Islam itu menginginkan saudaranya baik. Mari kita biasakan. Jangan orang Islam itu jahat banget, kasar banget ya, sadis banget, nggak ada kasih sayangnya dengan sama muslim. Jangankan sesama muslim, dengan makhluk Allah ya, dengan kucing, dengan ini sampai ayam yang kita sembelih aja ya. Kalau nyembelih ayam itu di samping kita sembelih, seiring dengan itu kita cukup kucurkan kasih sayang, dipertajam pisaunya, disembelih dengan cara yang baik ya kan. Itu Islam. Jadi tidak perlu kita sampai yang punya kebiasaan begini nih, apalagi sama istri. Kamu bener, jujur kamu kalau nggak jujur sampai geledek ya, padahal masya Allah musim begini nih geledek, musim geledek hari ini. Hati-hati, nggak usah sampai segitu. Saya sarankan, dan tidak usah mendesak orang, merepotkan orang sampai ini. Termasuk berani tabrak kereta ya kan, biasanya begini kan untuk menguji apakah dia itu jujur atau tidak gitu kan. Nggak usah ya, meskipun ini tidak ada kaitannya dengan sumpah, tapi tolong umat Islam itu tidak usah nyusahin orang sampai begitu ya. Tapi kalau memang masalahnya itu apa namanya penting banget, dan antum pengen ini, kamu berani sumpah. Nah kalau itu, tapi jangan tiap hari urusan dengan istri itu dituntut sumpah, nanti gak betah nemenin kita. Iya, bikin mudah ada urusan ini ya. Tapi kalau memang urusannya penting banget gitu ya, boleh. Tapi tuntutkan tadi, kamu berani sumpah? Kalau dia sudah sumpah, sudah ya, udah. Iya, ini kalau, dan sumpah itu sederhana banget ya, nggak ada prosesi yang namanya sumpah pocong lah, macem-macem ya. Orang pada takut pocong ya, tapi giliran sumpah ada yang sumpah macem-macem. Orang itu kalau nggak usah sumpah, bahkan nggak usah wudhu misalnya, dia niat ya, misalnya saya dituduh ya, saya sebagai orang muslim, kemudian saya angkat sumpah demi Allah saya tidak melakukan itu. Ini sumpah, tidak usah ada prosesi harus pocong segala. Kadang-kadang kan hal-hal yang simpel ini bikin apa? Ruwet ya. Ya. Sumpah pocong antum dikenal tidak ada dalam ajaran Islam, sumpah pocong. Ya. Sekali lagi ya, kita ini misalnya dengan niat sumpah, kita mengeluarkan lafaz sumpah, itu sudah secara syar'i kita sudah bersumpah. Kalau kita langgar, bayar kafarat. Kecuali ada insya Allahnya.
Ini misalnya pemabuk ya, pemabuk, kemudian dia janji sama orang. Biasanya kalau pemabuk ini yang menginginkan dia tobat itu siapa? Kalau ada laki-laki pemabuk yang menginginkan tobat itu siapa? Biasanya istrinya, keluarganya. Kalau kiai-kiai, ustadz-ustadz itu hanya ngingetin aja. Kemudian dia memberi jaminan, demi Allah saya tidak akan mabuk. Ternyata sehari, 2 hari, 3 hari jebol pertahanannya, mabuk lagi dia. Berarti kelanggar apa? Kelanggar apa? Sumpah. Konsekuensinya bayar kafarah. Kecuali, tapi ini saya kasih bocoran, jangan dibuat main-main ya. Nanti nggak ada kafaratnya, tapi jangan dibuat main-main. Nah, nanti jangan antum sebarkan ke sembarang. Kamu tahu nggak siasatnya atau kiatnya kalau kita bersumpah kita langgar tapi tidak ada kafarat, tidak wajib bayar kafarat. Nanti tambah berani, yaitu diembel-embelin, insya Allah. Demi Allah saya tidak akan mabuk lagi, insya Allah. Nanti kalau misalnya dia sewaktu-waktu dia melanggar sumpahnya, maka konsekuensinya dia tidak kena kafarat. Tapi ini kaitannya hal yang belum dilakukan ya. Yang kalau sudah dilakukan, misalnya orang korupsi kemudian demi Allah saya tidak korupsi, insya Allah, padahal dia sudah terjadi perbuatannya. Ini kan yang belum terjadi. Baik, ini yang terkait dengan sumpah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Baik, tidak ada pertanyaan lain? Hah? Mubahalah. Oh, iya. Mubahalah itu dulu dilakukan oleh Rasulullah, ditantang orang-orang kafir itu mubahalah. Kalau orang Islam jangan mubahalah lah. Ya. Selesaikan baik-baik. Kalau nggak selesai sabar. Nggak usah sampai mubahalah. Ya. Mubahalah itu berat. Ya. Yaitu dua belah pihak angkat sumpah, kemudian yang bohong siap menerima kutukan, menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang salah, mana yang benar? Yang salah itu yang nanti. Untuk urusan orang sesama muslim gak usah mubahalah. Saya sarankan urus baik-baik. Kalau misalnya memang tidak tuntas, sabar, tunggu aja nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika nanti sudah hadir di haribaan Allah itu tidak ada kasus yang tidak selesai. Ingat baik-baik, itu sudah keyakinan kita sebagai orang mukmin. Kita didolimi misalnya menghadapi orang kuat, misalnya nggak usah mubahalah. Ya. Kalau urusan harta aja jangan sampai mubahalah. Orang Islam itu nggak gila harta. Kalau dia didolimin orang, sudah diminta, sudah di ini, ternyata yang itu keras kepala, nggak ada takutnya sama Allah, udah lepas saja. Ya, lepas. Ya, tunggu aja nanti kalau di mahkamah Allah sudah pasti selesai di sana. Ya, kalau mubahalah itu dulu pernah ya orang-orang kafir itu ditantang mubahalah oleh Rasulullah SAW. Bukan dikit-dikit ada konflik sesama muslim mubahalah. Mubahalah itu dua orang yang bersengketa ini ya, masing-masing berdoa kepada Allah. Kalau dia bohong misalnya atau dia yang salah, dia siap menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang ya konflik-konflik kecil-kecil menurut saya itu tidak ini ngajak mubahalah. Antum kalau diajak mubahalah sama muslim nggak usah diladenin, ya, nggak usah diladenin. Ya, taib. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan berkenalan dulu dengan surah Al-Qari'ah sebelum kita kaji ayat-ayatnya. Ya. Baik. Surah Al-Qari'ah adalah makkiyah berdasarkan kesepakatan ulama. Ya. Untuk perhatikan surah itu kadang-kadang ada yang diperselisihkan para ulama. Apakah makkiyah, apakah madaniyah? Ya, jadi kadang-kadang ada surah itu yang para ulama itu berbeda pendapat mengenai status makkiyah atau madaniyahnya. Itu biasa banget. Ya. Wahya asyru ayat. Surah Al-Qari'ah ini 10 ayat. Ini saya merujuk kepada tafsir Al-Qurtubi, ya.
Beliau menyebutkan, Imam Al-Qurtubi menyebutkan surah Al-Qari'ah itu 10 ayat. Tapi pertanyaannya, apakah 10 ayat ini harga mati? Kesepakatan ulama sebagaimana makiyahnya tadi. Nanti ada penjelasan, ternyata beda-beda pendapat para ulama mengenai jumlah ayatnya. Nah, begini, ini penting ikhwatal iman ya. Ya, pengetahuan tambahan, kan kita ngaji tafsir ya, apa kita tambahi maklumat yang membuat menambahkan wawasan kita. Salah satu sumber kericuan dalam agama itu ikhwatal iman, orang yang punya sedikit-sedikit kemudian tidak berlapang dada, yang satu ngotot, yang satu ngotot. Ini yang sering ukhuwah kita itu jadi korban gara-gara masalah seperti ini. Si A tahu sebagian, si B tahu sebagian, tapi berbeda, ngotot-ngototan. Padahal bisa jadi apa yang diketahui dengan si A dengan si B itu bisa digabungkan, ya, sehingga saling berbeda, berlapang dada. Ya. Maka saya sarankan begini, untuk urusan agama, amalkan apa yang antum yakini. Ya, amalkan. Bacaan-bacaan sholat misalnya yang antum kuasai itu amalkan, tapi jangan gampang menyalahkan orang lain yang berbeda. Ya, itu kewajiban orang itu beramal sesuai dengan ilmu yang sampai sama dia. Ini ada si A, si B, si C sholat bareng, bisa jadi dalam satu masalah bacaannya beda-beda, tapi jangan saling. Yang satu misalnya subhana rabbiyal azim rukuknya, yang satu membacanya ditambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, udah beda kan? Satu lagi membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, dah beda-beda. 3 yang saya contohkan, sama-sama sholat, udah saling mendoakan, mudah-mudahan sholatnya diterima oleh Allah. Keluar dari itu tidak ada rasa permusuhan satu dengan yang lain. Ya, hal kecil-kecil begini ini ya, jangan kita ngambil sebagian, si A ngambil sebagian, kemudian kalau tahu berbeda akhirnya tidak mau senyum, tidak mau salam, tidak mau berjabat tangan, tidak menganggap ini saudara. Ya Allah, Allahul musta'an. Kalau ini kita lakukan, nanti tidak ada 2 orang Islam bersaudara. Ya, termasuk maklumat-maklumat seperti ini. Ya, taib. Anda tidak punya kapasitas untuk membuat ilmu. Semuanya cuma saya bacakan, ya. Ada rujukannya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, Pak Ustaz tadi yang dibaca mana? Nih tafsir Al-Qurtubi jilid terakhir juz 20. Tafsir Qurtubi itu 20 jilid. Ya, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami baru beli ini 1,5 di perpustakaan kami di masjid ini. Saya bawa karena saya pinjam. Ya. Nah, baik, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ada penjelasan yang lain dari Al-Fairuzabadi dalam kitab Basairu Dawit Tamyiz. Basairu Dawit Tamyiz. Kita itu kalau ngaji sandarannya itu kitab. Ya. Ini saya usahakan ngaji bukan hanya sandarannya ustadz. Itu mah kalau ustadz ngomong, kenapa antum nggak ngomong sendiri? Sandarannya kitab, jadi ada jelas gitu ya. Ini dalam kitab Basairu Dawit Tamyiz ditulis oleh Al-Fairuzabadi. Beliau mengatakan begini, as-surah makkiyah. Nah, ini tadi selaras dengan Imam Al-Qurtubi yang mengatakan surah Al-Qari'ah makkiyah secara ijma' berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi nanti kalau antum ada menemukan orang surah Al-Qari'ah itu madaniyah misalnya, untuk mengingat, enggak, ulama sepakat ya bahwa surah Al-Qari'ah adalah makkiyah. Ayatuha 11 fi addil Kufah. Suratnya itu ada 11 menurut hitungannya ulama Kufah. Tadi kan 10. Nah, ini di sini menurut ulama Kufah ya. Ini kalau kita belajar ilmu itu ya, nahwu itu ada Kufah, ada Basrah ya. Ini dulu itu poros ilmu itu, pusat ilmu. Kufah ya, Basrah,
kemudian Suriah itu sekarang Damaskus, Masya Allah itu pusat-pusat ilmu. Bahkan di Eropa di mana, di Spanyol ini yang nulis tafsir Al-Qurtubi ini nisbat kepada Cordova. Cordova itu di mana? Ayo, Cordova itu di Timur Tengah apa di Spanyol? Spanyol. Jadi Spanyol itu dulu pernah jaya Islam. Bahkan ada ulama besar mewariskan karya luar biasa Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Ya, kalau sekarang Spanyol dikenal apanya? Bolanya, raksasa bola dunia, Real Madrid sama Barcelona ya. Itu musuh bebuyutan. Masya Allah, antum kalau dengar berita transfer pemain itu triliunan itu, berarti klub raksasa. Padahal dulu pernah ini, maka hati-hati. Hati-hati. Kita wariskan agama kita ini ke anak-anak kita. Jangan sampai terjadi seperti di Spanyol. Tinggal kenangan. Padahal berabad-abad Islam jaya di sana. Ya. Ya kalau kita misalnya ini kita rajin ke masjid, anak kita tidak pernah kita ajari ke masjid, kita mati, siapa yang lanjutin? Kalau semua ini yang datang ini tidak pernah melatih anaknya membawa ke masjid, kita semua mati, yang lanjutin siapa? Maaf saja, bisa saja Masjid Alam ini jadi kafe nanti di suatu saat. Apalagi strategis gitu kan, bisa jadi. Maka urusan agama itu tolong ikut memikirkan tegaknya agama Allah, wariskan agama kita ke anak cucu kita. Nah, jangan hanya puas kita yang rajin sholat. Anak kita di mana sekarang? Yang gede-gede itu yang sudah balik-balik kemana? Jangan sampai kita rajin sholat tapi anak kita tidak pernah masuk masjid. Kita mati, meninggal loh. Anak kita tidak menjadi penerus kita ke masjid. Kalau begitu masjid umurnya tinggal beberapa tahun aja. Ya, tapi kalau anak-anak 7 tahun ya kita bawa ke masjid, yang laki-laki insya Allah kita wafat, anak kita melanjutkan. Generasi yang tua-tua wafat, ada penerusnya lagi, masjid makmur sepanjang zaman insyaallah. Ya. Taib. Kemudian wa asyratun fil Hijaz, dan 10 ayat menurut hitungan ulama Hijaz. Hijaz itu diantaranya adalah Makkah dan Madinah. Nah, ini yang disebutkan oleh ini tadi ya. Kalau menurut ulama Kufah surah ini 11 ayat, menurut ulama Hijaz 10 ayat. Masih ada satu lagi, wa thamanin fil Basrah, dan 8 ayat menurut hitungannya ulama Basrah. Ada Kufah, ada Basrah, ada Hijaz ya. Nih, ini dulu adalah kota-kota besar poros ilmu ya. Taib. Kemudian ya, Masya Allah sampai dihitung kalimat-kalimatnya. Ayatnya tadi ya, ada yang paling banyak 11, paling sedikit berapa? 8, tapi menurut ulama Hijaz 10. Wa kalimatuha sittun wa thalathun, kalimat-kalimat yang ada di dalam surah Al-Qari'ah. Kalimat itu kalau bahasa kita kata ya, ada sittun wa thalathun. Sittun itu 6, thalathun 30 ya. Jadi kalau bahasa Arab itu satuannya didahulukan dulu. Kalau ada satuan puluhan ya, bukan thalathun wa sittun, tapi sittun wa thalathun, 36 kalimat, 36 kata. Wa hurufuha, Masya Allah sampai hurufnya dihitung. Wa hurufuha mi'atun wa khamsun, huruf-hurufnya ada 150. Jadi kalau kita membaca Al-Qari'ah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah sampai akhir ayat. Berarti ayatnya tadi sudah saya jelaskan, kalimat-kalimatnya ada 36, hurufnya ada 150. Kalau sudah kita baca, kita tidak akan mengharap kepada Allah mudah-mudahan dapat ganjaran per huruf. Nah, kenapa kalau baca Quran itu kita mengharapkan ganjaran per huruf? Karena Rasulullah SAW mengabarkan barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf maka dapat 1 kebaikan. Kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. Ya seharusnya orang Islam itu memang bekalnya itu memadai wadaliman ya. Coba kalau misalnya ada orang itu sepanjang hidupnya sempat menabung khatam Al-Quran ya, khatam Al-Quran 100 kali. 100 kali berarti 30 juz, 3000 juz. Masya Allah ya. Kan 30 kali 100 kan 3000 juz kan sepanjang hayatnya.
Dan itu mungkin, apalagi kalau sudah pensiun, mahir baca Quran, ya udah nggak kegiatan apa-apa, urusan-urusan sudah banyak yang berkurang, fokus baca Quran, ba'da subuh, sejam, ba'da duhur, sejam mungkin ya, atau terserahlah ngaturnya gimana, sehari 1 juz, sebulan khatam, setahun khatam berapa kali itu. Ini teori ya, kalau teori itu enak, tapi pas dipraktekin, wah yang bisa mah luar biasa. Masya Allah, kalau orang bisa baca Quran istiqomah, tiap hari punya wirid baca Quran ya, setelah sholat selesai, kemudian masih zikir pagi petang sudah baca Quran, Masya Allah ya. Jadi itu gambarannya ya, kalau sudah dilakukan tinggal mengharap mudah-mudahan diterima. Allahumma taqabbal minna, apa itu, apa kalau kita minta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Udah, kita punya amal, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi sekarang ini kita hidup bukan di situ arahnya, bukan ke situ arahnya. Rata-rata ini kita yang hidup kita ini didominasi urusan dunia. Yang ngomongin orang itu kadang-kadang ngomongin kekayaannya. Wah, si fulan tuh duitnya em-eman misalnya. Ini di Tuban sana itu ada, Masya Allah, petani-petani dapat ganti rugi proyek Pertamina. Tadi pagi saya lihat beritanya, saya lihat di Google juga di berita, Masya Allah ya, beri mobil itu satu kampung 170 sekian, dapatnya miliar-miliaran. Kita ngitungnya, waduh beruntung banget ya dapat em-eman gitu kan ya, itu rezeki mereka nah. Ya, kita nggak dapat em-eman juga nggak masalah ya. Emang aib orang itu kalau nggak punya duit em-eman? Hah? Nggak aib. Aib itu kadang-kadang kita yang bikin sendiri ya, yang nyingir-nyingkirin, yang merendahkan, melecehkan orang-orang miskin. Padahal dalam ajaran agama kita itu tidak ada ceritanya orang miskin itu hina, nggak ada. Cuman kita yang suka menghina orang. Kalau nggak kaya itu kadang-kadang kita remehin. Naudzubillah, kita ini muslim ya. Taib. Kalau di zaman dulu itu Masya Allah, di zaman sahabat yaitu hidup itu memang musabakoh dalam kebaikan. Ada orang-orang fakir menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah melesat meninggalkan kami dengan membawa ganjaran yang banyak ya Rasulullah. Kok bisa begitu? Kenapa? Mereka sholat bersama kami, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Jadi orang miskin, orang kaya ketemu, sama-sama musabakoh, balapan sholat ya, giliran puasa juga begitu. Nah, kalahnya, keoknya orang-orang miskin di mana? Sedekah harta. Mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Ya udah nonton aja, kalau ibarat trek-trekan itu di titik ini dia ketinggalan gitu, diasapin gitu ya istilahnya kalau anak-anak balap itu. Masya Allah, ini keluhannya. Mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah, Anda kan doanya mustajab ya, tolong dong doakan supaya saya jadi kaya, supaya tidak begitu. Karena mereka faham kehidupan. Kalau kehidupan kaya semua gimana? Hah? Antum bayangin kalau kehidupan ini kaya semua itu gimana ya? Makanya saya ingin melengkapi hal-hal yang sudah ini ya, seperti mengentaskan kemiskinan. Ya Allah, keren banget mengentaskan kemiskinan. Memang hidup itu begini, supaya bisa bergulir itu ada yang kaya, ada yang miskin. Dan itu sudah diisyarat, sudah dikabarkan oleh Allah, rizki itu akan dibagi oleh Allah, ada yang dilapangkan dan ada disebutkan, dan itu li hikmatin azimah. Li hikmatin azimah. Saya tidak usah bicara bos, karena saya petani dulu itu ya. Orang yang punya sawah itu ternyata membutuhkan jasa orang miskin. Nandur, ngerti ya bahasa saya itu nanem. Itu tidak mungkin kalau orang punya sawah berhektar-hektar dia mau nguli nandur, itu nggak mau. Nanti pas ini matun itu nyiang-nyiangin rumputnya, panen. Orang yang punya sawah bermitra dengan orang-orang miskin yang mau nanam, yang mau ngerawat padinya dan mau panen. Bahkan kadang-kadang itu ada daerah itu memang ahli panen. Musim panen mereka tinggalkan kampungnya beberapa hari, nanti pulang bawa hasil dari bagian panen itu. Ini kehidupan. Jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang miskin, itu jalani aja, nggak usah
Dunia itu dibikin murah aja, jangan keterlaluan kita ini. Ya, misalnya sampai miskin merana banget, protes sama Allah, kenapa ya Allah saya ini. Sampai ibadah itu juga kadang-kadang maunya itu ke rukuk sujud itu langsung usahanya lancar. Giliran sekali dua kali nggak sholat, mogok dia, nunggang-nungging saya nggak ada hasilnya. Dan saya pernah, ini nyata ini, ada seorang paman, ya, itu nangis-nangis cerita tentang keponakannya yang seperti ini mentalnya. Dia mogok sholat karena kata bicaranya ke paman itu, ceritanya ke paman, saya sholat juga masih miskin, saya sholat juga hidup saya masih susah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ibadah saja itu dikaitkan dengan duit. Itu kalau orang mata duitan, ya, insya Allah, ya, orang Islam itu ya urusan ini nggak usah inilah. Mari kita teladani orang-orang terdahulu ya. Kita ya kerja nyari duit, tapi berlomba-lomba kebaikan ke masjid. Masjid itu fatal arena tempat bermusabaqah. Ada sop pertama yang diraih dengan musabaqah, ya kan? Supaya kita tidak masbuk, jangan ini. Berarti kita ngatur waktu, ya. Nanti kadang-kadang itu dari rumah kita cuma niatnya itu pengen sholat berjamaah. Tapi melihat orang lain sholat qobliyah, kita akhirnya terinspirasi. Ya, melihat ada orang berdoa memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah, kadang-kadang gitu ya, kita akhirnya ikut-ikut terus. Mari kita ikatkan diri kita ini dengan markas, dengan tempat berlomba-lombanya orang beriman melakukan kebaikan, masjid. Mudah-mudahan hidup kita berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini baru yang bisa kita pelajari malam ini. Insyaallah saya lanjutkan lagi nanti pekan yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita sudah masuk surah Al-Qari'ah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.